pembelajaran kita dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita mau belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, Ibu share screen ya. Kita perhatikan ya, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, untuk hari ini topik yang mau kita bahas itu adalah tentang gerak lurus. Nah, ini boleh kamu persiapkan buku paket kita, ya, buku paket IPA semester 1, kemudian kamu persiapkan buku catatanmu, kemudian juga kamu persiapkan alat tulismu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, diharapkan setelah kamu mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan konsep gerak lurus dengan tepat. Kamu dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap kegiatan gerak yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekitarnya dengan kreatif. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, ya, kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya, kita perhatikan setelah kesepakatan kelas. Nah, coba kita perhatikan video ya yang Ibu sajikan ini. Kamu amati dan kamu cermati ya. Besar jarak dan perpindahan yang sama saat melakukan perjalanan dari sekolah kembali ke rumah. Jarak dari rumah ke sekolah itu adalah 2 kilometer. Nah, ketika kembali lagi dari sekolah ke rumah, jarak panjang lintasan yang menempuh, sedangkan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan pada kelajuan dan kecepatan. Pada gambar tampak seorang atlet yang bergerak lurus berantakan, mampu menempuh jarak 30 meter dan dengan kata lain, atlet
lampu lalu kita akan di lampu langsung grafik perhatikan seperti gambar, ini di sini lokasi sekolah dan di sini adalah lokasi rumah. Ya, sementara antara rumah dengan sekolah itu ada dibatasi dengan sungai dengan jarak 10 meter. Nah, dari sekolah ke jembatan itu 50 meter dan dari jembatan ke rumah itu adalah 50 meter. Nah, kalau yang ditanya adalah jarak rumah ke sekolah. Ini kira-kira berapa? Coba kalau yang ada yang bisa boleh dibuat di kolom chat. Ya, kira-kira berapa? Bisa kelihatan ya? Ada yang bisa? Ya, tadi Sam Elroy itu 10 meter jarak. Nah, kalau Ya, Bu. dia jarak panjang seluruh lintasan yang dilalui. Sementara kalau dia perpindahan adalah perubahan posisi awal di akhir. Nah, dari gambar ini jarak rumah ke sekolah berapa? Dari rumah, dia berjalan kemari berapa meter? Berapa? 50, Bu. Iya, 50. Nah, jembatan yang dilalui berapa? 10. Nah, dari jembatan ini sampai ke sekolah berapa? 50, Bu. meter, Bu. Berarti berapa semua panjang lintasan yang dilalui? Jarak lintasan ini semua berapa? Dari rumah. Dari sini kemari berapa? 50 meter. 50 ditambah ini 50. 60 meter, Bu. 10. 110 meter, Bu. Iya, berarti 10 meter, Bu. jarak rumah ke sekolah adalah 110 meter. Posisi awalnya di rumah, perpindahan dari sini kemari, jarak terdekatnya, itulah yang disebut dengan perpindahan, bisa menjadi berapa? 10 meter. 10. Jadi bisa dipahami ya, perbedaan 10 meter, antara Bu. jarak dengan perpindahan ya. Kalau jarak tadi panjang seluruh lintasan yang dilalui. Sementara kalau perpindahan itu adalah perubahan posisinya. Bisa dipahami ya? Nah, kita coba lagi yang berikutnya ya, tentang jarak dan perpindahan ya. Ini ada jarak tempuh dari rumah nenek ke rumah Edo. Dari rumah nenek ke rumah Edo ya. Kemudian kalau dari rumah nenek ke rumah Edo itu 5 km 300 meter, 5,3 kan gitu ya, 5,3 km. Kemudian dari rumah Edo itu ke kebun binatang 1.523 meter. Nah, kalau yang ditanya berapa jarak tempuh dari rumah nenek ke rumah Edo, baru ke kebun binatang, berarti dari sini. Dan perpindahan dari rumah Edo ke rumah nenek. Nah, sekarang kita lihat yang dua ini, rumah Edo dengan rumah nenek. Jarak dari rumah nenek ke rumah Edo berapa? 5.300 meter, Bu. Iya, 5.300 meter. Perpindahan dari rumah Edo ke rumah nenek berapa? Perpindahan, perubahan posisi awal dengan akhir ini. Dia kan pada garis lurus. Berarti tetap aja bahwa perpindahannya adalah 5.300 meter. Jadi ada kalanya jarak itu dengan perpindahan itu bisa saja sama. Kalau posisinya seperti ini. Tetapi kalau ditanya rumah nenek dengan kebun binatang, ini bagaimana jaraknya ini? Bagaimana perpindahannya ini? Kalau jaraknya tadi segini, 6.823. Nah, perpindahannya ini kita ambil dengan garis miring. Makanya nanti kalau ada soal seperti ini, boleh kita kerjakan dia pakai rumus Pitagoras untuk matematika. Secara matematika ya. Artinya tadi kan udah pusing ya belajar jarak perpindahan ternyata seperti ini gitu ya. Coba supaya menghilangkan kejenuhannya, kita lakukan dulu teknik stop. Jadi yang pertama coba kamu menghentikan setiap kegiatan yang kamu lakukan. Coba semuanya menghentikan kegiatan. Tadi pertama kita berhenti. Kita hentikan setiap kegiatan kita.
Yang kedua, take a deep breath, ya, artinya tarik napas yang dalam. Coba semua dulu, tarik napas, sadari napas masuk, sadari napas keluar, kemudian rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, kemudian rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Coba lakukan ini selama 3 kali, coba. Apa yang kamu rasakan di situ? Ketika melakukan teknik itu, apa yang kamu rasakan? Ada sedikit lega ya? Karena tadi pusing, ternyata sesuatu yang kita tadi ada sedikit agak rumit ya memikirkannya, kita hentikan sejenak untuk lebih menyegarkan daripada pikiran kita, supaya pikiran kita kembali jernih, perasaan kita lebih tenang, kan gitu ya. Nah, kemudian ini ada, Ibu mau mengenalkan emosi. Coba tebak emosi apakah yang ditunjukkan pada gambar. Kalau yang saya tunjukkan ini, coba, ini emosi apa ini ya? Coba hidupkan. Ya, amazing. Senyum. Senyum, Bu. Senyum ya, itu pengenalan emosi. Kemudian kalau yang ini? Sedih, Bu. Cemberut ya. Coba semua dulu buat mukanya cemberut. Nah, kemudian yang ini kira-kira apa? Nggak suka. Nggak suka. Ya, nggak suka. Kemudian yang ini? Perhatikan alis ya. Apa ini, Liza? Terharu, Bu. Boleh ya. Terus yang ini? Bahagia. Bahagia, tertawa. Kalau ini ada love-nya di sini. Lagi apa nih? Kayak mana Emersing? Penuh rasa sayang nggak? Iya, penuh rasa sayang. Karena sudah ada rasa tanda hati. Emosi itu boleh marah. Kalau misalnya kita di WA marah, kita buat gambar emoji yang seperti ini, gitu, merah gitu ya. Kemudian atau untuk menjawab seseorang bisa aja dengan tersenyum. Ya, ini dia pengenalan emosi-emosi itu tadi ya. Nah, coba ini tebak emosi. Gambar seperti ini menunjukkan suasana yang seperti apa? Sedih. Sedih. Bu. Nah, jika ada temanmu mengalaminya, apa yang kamu lakukan? Menghiburnya. Iya, Menghiburnya. menghiburnya. Ya, bagus sekali ya. Kemudian kalau Dikasih dia, job, Bu. ya apa Sam? Dikasih job. Dikasih. Kemudian kalau yang ini? Penuh sukacita, Bu. Penuh sukacita. Ya. Biasanya ada diberkati gitu ya, penuh sukacita ya. Nah, kalau ada Terberkati, temanmu Bu. yang mengalami sukacita, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ikut senang, Bu. Ikut senang. senang. Jangan ada tidak suka melihat orang senang, ya kan? Jadi diganggu, jangan. Tetapi rasa empati kita tadi, ketika orang merasakan sukacita, kita juga seperti itu, ya. Nah, itu tadi sudah kita belajar ya tentang gerak lurus. Nah, sekarang ada tugas. Ya, yang pertama kita membuat produk tentang hasil pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep gerak di lingkungan sekitarnya. Ya, boleh kamu ambil buku paket ya sebagai referensi atau boleh juga dari internet ataupun dari yang lain. Dan waktu pengumpulannya adalah 1 minggu. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata modul 2.2 ini adalah saya merasa tertantang dan juga merasa senang sekali. Kenapa saya merasa tertantang? Karena saya sebagai guru harus bisa memasukkan unsur-unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik KSE atau kompetensi sosial
emosional di dalam proses pembelajaran. Kenapa saya merasa senang sekali? Karena saya sebagai seorang guru harus mempunyai usaha untuk memfasilitasi potensi masing-masing murid yang berbeda. Nah, di dalam pembelajaran ini saya menggunakan diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Dan teknik KSE yang saya gunakan di sini adalah KSE 1, yaitu pengenalan emosi, dan KSE 3 yaitu empati. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi nyata 2.2 ini adalah bahwa saya belajar agar dapat membuat pemetaan kebutuhan terhadap siswa berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya, dan juga profil siswa. Yang kedua, saya dapat menyusun pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan teknik KSE. Yang ketiga, saya dapat mengembangkan bahan ajar sesuai dengan minat dan potensi daripada murid, di mana kita ketahui bahwa murid memiliki minat dan potensi yang berbeda-beda. Dengan penggunaan, yang keempat, dengan penggunaan teknik KSE yang tepat dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Refleksi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE ini adalah bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE ini, seorang guru dapat melayani siswanya sesuai dengan kebutuhannya dan minatnya masing-masing. Tentu saja hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan seorang guru hanya menuntun siswanya di mana siswa tersebut sudah memiliki kodrat kekuatan masing-masing. Nah, sebelum mempelajari teknik KSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sepenuhnya belum bisa melaksanakan dan memahami daripada pemetaan daripada kebutuhan anak-anak. Setelah mempelajari ini, saya lebih memahami bagaimana memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran dan dapat melaksanakan teknik KSE di dalam pembelajaran. Dan yang saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya adalah saya akan melakukan pemetaan kebutuhan terhadap siswa di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE dapat saya lakukan di dalam pembelajaran dan di dalam penyusunan program RPP yang akan saya laksanakan di dalam tugas saya sehari-hari. Dan tentu saja hal ini, jika ini dapat saya laksanakan, tentu saja hal ini akan membuat siswa untuk mencapai merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi refleksi saya. Terima kasih.